Selamat pagi. Ini ada komen bagus nih, Jess, dari Pak Ahmad Baisunia. Ya, gak gatal-gatal makan telur terus. Enggak, Pak. Justru gatal-gatalmu bisa lepas. Sebentar ya, saya kasih lampu. Ya, gatal-gatalmu bisa sembuh gara-gara makan telur. Kok bisa? Iya, karena tubuhmu butuh protein. Tubuhmu butuh asam amino. Tubuhmu butuh asam lemak. Nah, asam lemak, asam protein itulah yang membuat kulitmu jadi mulus. Yang membuat kolagenmu jadi bagus. Yang membuat ususmu jadi bersih. Gitu. Kenapa gatal-gatal? Bukan karena telurnya, salah. Bukan karena telurnya, tapi karena joroknya ususmu. Kenapa bisa begitu? Itulah yang disebut sebagai inflamasi di dalam usus atau oksidasi di dalam usus. Kalau diterus-terusin, ususnya bocor, namanya leaky gut. Kalau ususnya bocor akan lebih parah lagi nanti, jadi autoimun. Gitu. Nah, cara yang terbaik adalah ya kalau sudah gatal-gatal makan telur begini ya dikurangi gulanya. Ya, dikurangi semua yang berhubungan dengan gula, dikurangi semua yang berhubungan dengan tepung, dikurangi semua yang berhubungan dengan gorengan. Kalau bisa dibuang karena itu bukan makanan kita. Ya, makanan kita itu adalah telur, ikan, daging, seafood. Sayur-sayuran boleh lah kalau ada dimakan, kalau tidak ada nggak usah nyari, nggak apa-apa. Kenapa? Karena apa yang tadi saya bilang, telur, ikan, daging, seafood, kalau ini dimasak, ya, telur, ikan, daging, seafood yang dimasak, ini sudah mengandung gula. Dari mana? Ya dari masakannya. Dari mana? Ya dari bumbu-bumbunya. Itu sudah mengandung gula, meskipun gula buatan, kualitasnya di dalam tubuh sama. Nah, dengan cara seperti itu, kamu sudah memiliki energi dalam tubuh, kalori dalam tubuh melalui makanan itu. Kalau kamu punya aktivitas olahraga yang mumpuni, kamu punya aktivitas kerja yang mumpuni ya, yang bukan hanya sekedar duduk menggerakkan jari, ya kamu bisa tambah nasi, ya satu porsi sayur itu masih masih diizinkan gitu. Tapi kalau kamu bangun tidur, cuman kerjanya gosok gigi, terus kemudian diantar Gojek, diantar Grab, terus kemudian di kantor kamu masih bisa suruh-suruh OB, terus di kantor kamu masih ada lift, masih ada eskalator, ya kamu nggak kerja itu nggak, itu hanya beraktivitas, ototmu nggak berbentuk, ototmu nggak terbentuk, masanya tidak nambah. Nah, kalau kamu kelebihan gula, ya kelebihan kalori, nah itu yang membuat kamu mengalami penyumbatan. Penyumbatan itulah yang akan membuat kamu mengalami degeneratif. Penyakit-penyakit di mana sel tubuhmu gagal meregenerasi. Karena apa? Karena kebanyakan gula di dalamnya. Hati-hati ketika itu ada berbenturan dengan sel tubuh, bukan untuk dimakan, bukan untuk menjadi makanan sel, tapi menjadi pengganggu. Karena sel-sel tubuhmu itu kan asam amino. Sel-sel tubuhmu itu kan asam lemak. Ya, makanannya asam lemak, asam amino, kolesterol. Nah, setiap hari, setiap saat ketemu dengan gula yang berlimpah, karbo yang berlimpah. Ya, jebol. Caramelation. Nah, tahu sendiri kan penyumbatan bukan karena kolesterol. Nah, itu dia. Penyumbatan bukan karena kolesterol. Penyumbatan itu karena kamu mager. Karena kamu makannya berlebihan yang berhubungan dengan unsur gula. Tapi selama 109 tahun ini sampai hari ini, itu kambing hitam mereka berhasil. Yaitu apa yang di kambing hitamkan? Telur, ikan, daging, seafood. Nah, kamu ikut-ikutan. Kemakan dengan hoax itu. Sama seperti Roy Suryo sama rombongannya kemakan sama isunya ijazah Jokowi palsu. Itu sama aja itu. Ya kamu bayangin aja gobloknya orang itu punya punya pendidikan sarjana itu seperti apa coba bisa sampai mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu itu kan kalau bukan gobloknya minta ampun kan nggak bisa itu. Ya, sementara Pak Jokowi sudah sukses menjadi wali kota Solo 2 periode. Sementara Pak Jokowi sudah sukses menjadi gubernur Jakarta. Sementara Pak Jokowi sudah sukses menjadi presiden 2 periode untuk Indonesia. Kok teriak-teriak ijazah Jokowi palsu itu loh. Ininya di mana sekirnya putus bukan cuma satu pasti. Sekirnya putus dua. Nah itu kebanyakan gula itu mereka itu makannya. Saya udah beberapa kali ketemu sama Roy Suryo. Saya lihat wajahnya, pribadinya bukan orang pinter itu.
Ya, saya ketemu di Ayam Suharti yang ada di Pesanggerahan. Saya lihat, ini makanya pantesan bukan orang pintar. Saya ketemu di rest area 206. Oh, emang benar bukan orang pintar dia. Gitu. Karena apa? Karena ya sekarang kamu begini aja, Jess. Masa eh, orang bisa menjadi wali kota 2 periode terus tidak diketahui jasanya palsu, kan tidak mungkin. Terus kemudian lihat perubahan Solo, perubahan Jakarta, perubahan Indonesia dipegang di tangan dinginnya Pak Jokowi seperti itu, mengalahkan 6 presiden sebelumnya. Perkembangan Indonesia. Dulu Indonesia itu tidak ada yang kenal. Dunia itu kenalnya Bali. Semenjak Pak Jokowi jadi presiden, orang tahu Bali di Indonesia. Kalau bukan rombongan orang-orang sekering putus, nggak mungkin. Nah, itu contohnya itu ya. Makanya ini nih, jadi gatal-gatal tuh, otaknya gatal-gatal karena apa? Bukan hanya badannya gatal-gatal, otaknya gatal-gatal karena makanannya salah. Jangan ya, Dik, kamu jangan ikut-ikutan mereka. Ya, makan yang benar. Telur, ikan, daging, seafood itu adalah makanan asli sel tubuh. Ya, jangan ikut-ikutan hoax tahun 1916 yang mengkambing hitamkan telur, ikan, daging, seafood menjadi penyebab kanker. Jangan ya, Dik, ya, jangan. Ya, itu udah terbongkar karena informasinya udah terbuka. Jadi kembalilah kepada makanan asli sel tubuhmu sehingga kamu sehat ya. Singkirkan udah itu yang namanya ganjel perut itu. Itu bukan makanan, itu sampah, racun itu. Jajanan, cemilan, cepulu, cebelas, kue-kuean, ya roti-rotian, mimian, itu bukan makanan sel tubuhmu itu. Kalau kalau saya kalau saya tidak pernah memprioritaskan itu menjadi makanan, karena memang itu bukan makanan. Ya, tidak perlu dimakan setiap saat. Kamu kalau pergi sama anak-anakmu, disayangkan sekali kamu bawa satu tas kresek besar, isinya cemilan buat anak-anakmu. Sayang banget. Itu kamu sedang menciptakan monster untuk masa depanmu melalui anak-anakmu. Betul, dan sekarang terbuka 4 tahun informasi di rumah sakit udah terbuka, umur 4 tahun udah pada cuci darah dan mengalami penyakit yang namanya diabetes tipe 1. Ngeri kan? Itu anak-anakmu tuh, 70 orang satu hari di RSCM Tok itu. Belum yang lain. Ya. Terus kemudian yang umur 11, umur 12, umur 15 tahun cuci darah kena diabetes tipe 2. Itu di RSCM Tok. Ya, di RSCM Tok. Belum di rumah sakit yang lain. Ada berapa ratus atau berapa ribu rumah sakit, kamu bisa bayangin tuh. Gara-garanya apa? Gara-garanya yaitu ya makan. Jadi bukan salah telurnya, Pak. Kalau kamu mengalami seperti ini, telurnya dibagi, dipecah menjadi 6. Satu telur dimakan 6 kali dalam waktu 24 jam. Nanti bertambah. Itu caranya. Untuk apa? Membuat sebuah kebiasaan. Membangun sebuah kebiasaan baru untuk sehat. Terutama untuk sehat, tidak sarapan dan tidak makan malam. Itu terutama di situ. Makanlah di antara jam 1 sampai jam 7 malam. Ya, terbaik kalau kamu memilih makannya antara jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Baru sehat kamu. Gitu. Kalau enggak, ya selamanya kamu akan dikendalikan dengan yang seperti ini. Karena tubuhmu bersih atau tidak kan tergantung dari dirimu, bukan tergantung dari diri saya. Yang bisa membersihkan dirimu adalah dirimu sendiri, bukan saya. Saya membacot begini aja, kamu terima baik, enggak juga enggak apa-apa. Saya enggak pusing untuk itu. Ya, saya jual racikan makcin, kamu mau beli sokor, enggak juga enggak apa-apa. Tetap saya bersyukur. Ya, karena apa? Karena masing-masing kan keputusan. Saya udah membuktikan, ribuan bahkan jutaan orang di sekeliling saya udah membuktikan. Yang saya bagi gratis itu banyak untuk mereka-mereka yang enggak mampu. Ya, enggak harus membeli, kalau memang enggak mampu saya kasih. Tapi kan banyak di antara kalian yang baca di komen-komen itu mihil. Belum nyoba udah bilang mihil. Itu yang saya enggak pernah bales. Yang seperti itu saya enggak pernah komenin. Silakan aja. Ya. Tapi aneh. Gampang banget ditipu gitu. Ditipu dengan yang palsu-palsu. Nah, itu manusia tuh kayak gitu tuh. Diajari untuk trading yang serius enggak mau, tapi store duitnya ke penipu-penipu, akhirnya dibawa kabur duitnya gitu. Itulah yang terjadi sama manusia gitu ya, terjadi sama manusia. Nah, boleh dicoba Pak untuk